Kali ini kita akan membahas proses membangun hubungan dalam hubungan antar pribadi. Di dalam hubungan antar pribadi terdapat istilah impersonal dan personal. Impersonal adalah hubungan pada umumnya antara manusia dengan manusia lainnya, sedangkan personal adalah hubungan dekat antara manusia dengan manusia lainnya. Di materi inilah kita akan membahas lebih lanjut mengenai impersonal dan personal. Pemahaman terkait hubungan antar pribadi adalah suatu proses yang berkembang dari yang bersifat impersonal berkembang menjadi personal ataupun sebaliknya dari personal menjadi impersonal. Dalam arti lain, hubungan antar manusia bisa dari yang awalnya tidak dekat menjadi dekat ataupun sebaliknya dari yang awalnya dekat menjadi tidak dekat. DeVito mengemukakan model hubungan 5 tahap, dari yang berawal dari kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan hingga ke pemutusan. Pada tahapan yang pertama, yaitu ketika terjadi kontak antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, terjadi proses identifikasi individu yang biasanya melalui alat indera melihat dan mendengar. Pada tahap ini, dalam 4 menit pertama, Anda akan memutuskan apakah Anda akan lanjut atau tidak dalam membangun hubungan kepada orang tersebut. Setelah terlibat kontak, maka tahapan selanjutnya adalah keterlibatan, di mana dalam hal ini terjadi proses pengenalan lebih jauh, berusaha mengenal orang lain lebih jauh dan juga mulai mengungkapkan diri Anda secara personal kepada orang yang berkomunikasi dengan Anda. Pada tahapan ini, daerah terbuka Anda terhadap lawan bicara Anda menjadi semakin luas dan semakin banyak. Setelah tahap keterlibatan, masuk ke dalam tahap keakraban, di mana dalam tahap ini terjadi proses pengenalan yang lebih jauh lagi. Dan pada tahap ini terjadi ikatan dan komitmen antara Anda dengan orang yang bersangkutan. Komitmen dalam tahapan ini misalnya membangun suatu hubungan pertemanan, persahabatan, dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya yaitu perusakan. Tetapi yang perlu diingat, tidak semua tahapan perusakan ini terjadi dalam setiap hubungan antar manusia. Dan dalam tahap perusakan ini biasanya terjadi proses penurunan hubungan yang biasanya ditandai dengan saling menutup diri. Antara Anda dengan orang yang bersangkutan saling tidak mengungkapkan diri. Dalam konteks ini, daerah terbuka menjadi semakin mengecil dan daerah tertutup menjadi semakin luas. Dan tahapan yang paling akhir adalah tahapan pemutusan. Pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan ikatan ataupun komitmen yang sudah terjalin antara Anda dengan orang yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi yang harus Anda ingat bahwa hubungan manusia belum tentu sampai pada tahapan perusakan dan pemutusan. Jika hubungan yang terjalin mereka tetap baik, maka tahapan ini hanya sampai tahapan keakraban, tidak sampai masuk ke dalam tahap perusakan dan pemutusan. Dan juga yang harus Anda ingat bahwa pada tahapan pemutusan ini bisa saja kembali lagi ke tahapan kontak, di mana dari yang awalnya sudah terjalin pemutusan hubungan ikatan atau komitmen, bisa saja ia kembali ke tahapan kontak dan kembali menjalin tahapan ini seperti sedia kala. Ada 4 teori yang berhubungan dengan proses membangun hubungan antara manusia ini. Pertama, teori penetrasi sosial, teori disonansi kognitif, teori kebutuhan hubungan interpersonal, dan teori social exchange. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan 4 teori ini. Pada teori penetrasi sosial ini berbicara terkait dengan proses ikatan yang menggerakkan suatu hubungan dari yang impersonal menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis,
dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim yang disebut sebagai penetrasi, maupun sebaliknya dari yang awalnya intim menjadi tidak intim yang disebut sebagai depenetrasi. Penjelasan dari teori ini misalnya, pada saat orang pertama kali kenalan atau pertama kali bertemu, topik pembicaraan yang mereka bicarakan hanya berasal seperti daerah, cuaca, lingkungan, sosial. Artinya pembicaraannya masih bersifat kultural dan sosiologis. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka pembicaraannya berpusat pada topik seperti kebiasaan, keluarga, masalah pribadi, dan hal-hal yang bersifat psikologis. Dan ketika mereka pada tahapan sampai yang sudah menjalin suatu komitmen, maka topik pembicaraannya menjadi lebih intim lagi. Masih bersifat sama, yaitu bersifat psikologis, tetapi pembicaraannya menjadi lebih intim. Itulah penjelasan singkat terkait dengan teori penetrasi sosial. Teori berikutnya yaitu teori resonansi kognitif. Teori ini berbicara mengenai komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak baik atau yang tidak sesuai yang dihasilkan oleh lawan bicara kita. Ada suatu contoh misalnya, Ali dan Metia. Ketika Ali hendak ngobrol dengan Metia, terlihat wajah Metia kecut alias tidak enak dipandang. Sepertinya Metia sedang malas berbicara. Sehingga dari resonansi yang ditunjukkan oleh Metia membuat Ali tidak jadi berbicara dengan Metia. Itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan teori resonansi kognitif. Teori selanjutnya yaitu teori kebutuhan hubungan interpersonal. Teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antar individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kebutuhan hubungan interpersonal pun terdapat 3 macam, diantaranya inklusif, kontrol, dan afeksi. Pada kebutuhan inklusi, kebutuhan ini menyangkut untuk mengadakan atau mempertahankan komunikasi yang memuaskan. Kebutuhan kontrol, karena kebutuhan ini seperti kebutuhan mempengaruhi, mendominasi, memimpin, dan mengatur. Kebutuhan afeksi terkait dengan kebutuhan yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, seseorang yang ingin mempertahankan hubungan interpersonal karena adanya faktor inklusi, kontrol, dan afeksi. Teori selanjutnya yaitu teori social exchange, di mana teori ini dalam bidang komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial, bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari suatu hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang diterima. Artinya, suatu hubungan interpersonal akan terjalin karena adanya suatu penghargaan yang diterimanya lebih banyak daripada pengorbanan yang dikeluarkannya. Ilustrasi singkatnya, ketika penghargaan yang ia dapat dikurangi dengan pengorbanan yang ia keluarkan hasilnya adalah positif atau lebih banyak, maka kondisi dalam menjalin hubungan antara dua pihak berpotensi untuk berlanjut atau berlangsung. Tetapi jika penghargaan yang ia dapat dikurangi dengan pengorbanan yang ia keluarkan hasilnya adalah negatif atau lebih sedikit, maka kondisi dalam menjalin hubungan antara dua pihak berpotensi tidak berlanjut atau tidak berlangsung. Itulah sedikit penjelasan terkait dengan proses membangun hubungan dalam hubungan interpersonal. Saya Muhammad Insan Ramadan dari IC Classroom. Sampai jumpa di lain kesempatan.